Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumid darain. Amin. Wa ta'atu hiya zadu fala budda minha wa hiya fa'idatun fala maradda laha. Faman zafira biha faqad faza wa sa'ida abadal abidin wa dahrad dahirin. Wa man fatahu dhalika khasira ma'al khasirin wa halaka ma'al halikin. Pengajian kita pada hari ini kita lanjutkan pengajian Jumat yang sudah lewat. Bahwa Imam Ghazali sudah menerangkan kepada kita ajal kita pendek dekat. Sedangkan perjalanan kita sangat jauh. Sampai-sampai Allah menerangkan khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Terus apa persiapan kita? Apa jadi bekal kita untuk menghadapi perjalanan yang sangat jauh itu? Tentulah menurut Imam Ghazali menerangkan wa ta'atu hiya zad, dan ketaatan kepada Allah itulah zat, itulah bekal kita untuk menuju kepada Allah. Makanya orang yang taat, orang yang rajin ibadah, orang yang selalu menjalankan apa perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka orang itu adalah orang yang sangat bahagia. Orang yang mendapatkan ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga jelas Imam Ghazali menerangkan kepada kita, paman zafira biha, siapa saja yang berhasil menjalankan ibadah, siapa saja yang berhasil menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak mengenal ada tantangan, tidak terhambat dengan ujian berat, tetap terus istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah, maka orang itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama, bahagia di dunia. Yang kedua, bahagia di akhirat. Beliau Imam Ghazali menerangkan, paman zafira biha faqad faza wa sa'ida abadal abidin wa dahrad dahirin. Siapa yang berhasil beribadah, siapa yang berhasil istiqomah taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza, maka sungguh dia beruntung. Pertama, beruntungnya di dunia. Apa keuntungan kita di dunia ini kalau kita berhasil beribadah?
keuntungan kita di dunia pertama, yang paling utama adalah batin kita yang tenang, tentram hati kita. Tidak gelisah, tidak stres, tidak gila, tidak mengatakan sapi itu ayam. Atau kambing itu adalah bulunya uang. Hati kita tenang. Dan orang yang hatinya tenanglah yang masuk surga. Orang yang selamat hatinya. Orang yang tenang jiwanya. Bahkan orang yang tenang jiwanya itulah yang dipanggil oleh Allah, yang disuruh masuk ke dalam surganya. Hanya dia yang disuruh oleh Allah, yang diperintahkan masuk ke dalam surganya Allah. Allah menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ke Tuhanmu. Menghadaplah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kamu ke golongan hamba-hambaku yang tenang. Masuklah kamu ke golongan hamba-hambaku yang bahagia. Seperti para aulia Allah, para aulia Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke surgaku. Ini tegas Allah menyatakan bagi orang yang tenang. Dan orang yang tenang itu siapa? Orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hatimu menjadi tenang. Sehingga kita di pondok pesantren ini diajarkan untuk apa? Untuk selalu berzikir pada Allah. Selalu banyak mengingat Allah. Dibangunkan tahajud, dibangunkan untuk berzikir kepada Allah. Hanya semata-mata untuk apa? Mendapatkan surga di dunia, yaitu tenang batin kita. Lalu keuntungannya apa kalau kita berhasil melakukan ibadah ini? Melaksanakan ketaatan ini, apa keuntungannya di dunia ini? Ringan rasanya barang yang berat. Yang berat, ringan. Apalagi yang kecil. Tapi kalau orang yang tidak ibadah, yang tidak pernah zikir, yang tidak taat kepada Allah, yang kecil jadi berat. Orang salahnya yang sekecil saja diperbesar itu, dipermasalahkan. Kenapa? Karena hatinya tidak tenang. Sehingga semut menjadi gajah. Rasanya kalau hatinya tidak tenang. Ayo, kalau sedang kita marah bagaimana? Enak enggak ayam? Enggak, sepertinya hidup rupanya. Enggak enak kalau sedang marah. Kalau hati kita tidak tenang itu, apalagi baru kelahi dengan siapa lagi? Itu sudah nggak bisa tidur. Dikasih ayam, sudah dikasih makanan enak, nggak terasa enaknya. Hanya marah, hanya pahit saja. Semuanya pahit, hijau pun pahit. Kalau hati kita tidak tenang, sehingga yang kecil menjadi yang ringan menjadi berat. Ayo kita lihat orang-orang
Zaman sekarang ini permasalahan yang bisa diselesaikan dengan jari kecil selesai sudah. Tapi tidak bisa diselesaikan. Baru selesai pakai kapal tanker. Semut baru bisa diangkut dengan kapal tanker. Padahal bisa diselesaikan dengan jari. Semut lari dia. Tapi ini karena hatinya tidak tenang, semut diangkut dengan kapal tanker. Helikopter yang besar itu. Semut. Kenapa bisa begitu, Abah? Oh, karena jiwanya tidak tenang. Tetapi kalau hati kita tenang, gembira, jangankan kapal tanker, dunia ini saja bisa kita angkat. Nah, gitu. Kalau apa? Kalau hati kita tenang. Sehingga Imam Ghazali yang diutamakan adalah qalb. Dan Allah pun menerangkan kepada kita yang dilihat itu apa? Hati. Hati yang pertama dilihat. Bukan zahir kita, hati ini. Dan alhamdulillah dengan berkat Imam Ghazali banyak penerangan-penerangan tentang bagaimana supaya yang berat, kehidupan di dunia ini yang berat ini menjadi sangat ringan. Agar dunia yang berat ini menjadi enak kita jalani. Sehingga dunia ini kita buat menjadi mazra'ah. Ad-dunya mazaratul akhirah. Bukan tempat perkelahian. Dunia ini bukan tempat saling jatuh menjatuhkan. Dunia ini bukan tempat saling bunuh membunuh. Tapi dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat kita. Tentu dengan apa? Dengan hati yang qalbun salim. Harus dengan hati yang tenang, hati yang selamat. Sehingga apa? Yang berat menjadi ringan. Sehingga kalau kita berhasil melaksanakan ibadah ini, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad faza. Ibadah yang dianggap berat, ujian yang berat yang dijelaskan oleh Imam Ghazali itu rasanya ringan. Sholat tahajud yang dikatakan sulit menjadi ringan. Ayo saya tanya anak-anakku, bagaimana rasanya tahajud, berat atau ringan sekarang? Kan ringan kan? Kenapa? Karena kita sering latihan. Yang berat itu yang malas. Yang berat itu yang tidak pernah mendidik hatinya untuk taat kepada Allah. Berarti kalau masih berat sholat tahajud itu, berarti kita belum berhasil melakukan ketaatan. Baru kita berhasil dikatakan melakukan ketaatan itu sholat subuh atau tahajud yang berat menjadi ringan. Kan sudah saya jelaskan tadi. Kalau hati masih gundah, jangankan tahajud, semut pun berat. Semut berat. Yang kecil menjadi besar. Bukan berat, menjadi besar. Kalau semut menjadi berat, kalau kecil menjadi besar. Permasalahan yang kecil itu diperbesar-besarkan. Bisa kita masuk penjara dengan permasalahan kecil. Padahal kita minta, saya maafkan. Pembohongan Anda itu saya maafkan. Selesai, tidak masuk penjara. Tapi karena hatinya gundah, hatinya tidak tenang, jadi permasalahan itu dibesar-besarkan. Tidak mau dimaafkan temannya. Itu jadi permasalahan. Sehingga disuruh untuk beribadah. Ada supaya kalian tahu ya. Karena hatinya tidak gundah, tidak tenang. Karena lantaran dia kentut, masuk penjara itu. Ada ini. Kemarin kasusnya apa? Kentut. Masuk penjara.
Sebesar gunung saja kentut kita tak ada yang marah. Kenapa? Ada yang kalau kentut di sini masuk penjara? Tak ada. Karena hati kalian itu tenang. Saya juga terkejut dulu. Ini kenapa masuk penjara ini? Kentut. La haula wala quwata illa billahil azim. Justru dengan kentut itu kita sehat sebenarnya. Kentut obat stres itu. Obat stres juga. Kalau orang dah kentut itu stres orang. Kenapa pula kentut? Stres. Tapi bisa jadi kasus itu. Bisa dimasukkan penjara kalau bagi orang yang sakit hati. Makanya hati-hati memang di dunia ini. Berbicara pun hati-hati. Nah, ini petunjuk Imam Ghazali ini luar biasa. Harus kita jalani. Harus kita laksanakan supaya kita bahagia hati kita. Cepat kita memaafkan teman kita. Cepat kita berikan dia ampunan. Kalau kita tenang hati kita, masalah besar bisa selesai.